Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Malia Putri dengan NIM 2021041041034 dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami di sini akan memaparkan lomba karya kreativitas dan inovasi terapan energi baru terbarukan 2024, yaitu pemberdayaan masyarakat pesisir dengan mengelola sampah menjadi energi listrik, dengan dosen pembimbing SH Profesor Insinyur Anwar Ilmar Ramadan PhD APM. Saya Haris Sunoto dengan NIM 202104104000001. Saya Ahmad Zulfikar dengan NIM 202104104000036. Saya Jeffrey Aliuddin dengan NIM 202104104000033. Yang pertama ada latar belakang. Kemajuan suatu wilayah tengah menjadi fokus utama dalam pemerataan teknologi tepat guna untuk masyarakat sekitar, sebagai upaya mencapai tujuan pemerintahan yang berfokus kepada pembangunan infrastruktur, teknologi, dan energi terbarukan. Namun, sayangnya pemanfaatan lingkungan pesisir seringkali tidak optimal, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Selanjutnya ada tujuan program, itu ada 4 poin. Poin pertama, pemetaan potensi Kelurahan Kalibaru secara konkret, terutama pada kebiasaan masyarakat yang ada di pesisir dan potensi yang ada pada laut pesisir. Poin kedua, terciptanya kelompok yang tidak hanya berfokus pada mata pencarian, melainkan juga masyarakat peduli akan lingkungan sekitar. Poin ketiga, terciptanya kesadaran akan potensi baik pada aspek sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Terbangunnya kolaborasi antar masyarakat, kelompok ormas, dan pemerintahan dalam pengelolaan sampah yang berada di lingkungan pesisir. Yang terakhir, meningkatkan edukasi pengelolaan sampah baik kepada kelompok masyarakat yang sudah ada maupun kelompok organisasi masyarakat di Kelurahan Kalibaru. Selanjutnya ada latar belakang masyarakat. Seperti pada slide ini ditampilkan gambar daerah Kalibaru. Wilayah Kelurahan Kalibaru, khususnya di RW01, sudah menjalani kerja bakti di wilayah pesisir di setiap pagi yang dilakukan oleh petugas PPSU Penanganan Prasarana dan Sarana Umum. Dari hasil survei ditemukan terdapat bak sampah yang over capacity yang mengakibatkan sampah yang berserakan ke jalanan sekitar lingkungan warga. Dikarenakan bak sampah yang tidak terkontrol oleh pemerintahan lingkungan setempat, sehingga kami berinovasi mengelola sampah tersebut menjadi energi listrik, di mana akan bisa dimanfaatkan oleh nelayan dan warga sekitarnya. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan dibagi dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu survei daerah sasaran. Tahapan kedua yaitu sasaran mitra. Tahapan ketiga, tahapan perencanaan. Tahapan keempat yaitu waktu dan roadmap kegiatan. Selanjutnya, tahap izin pelaksanaan yaitu dipertempatkan di wilayah Kalibaru di RW01, tepatnya di lingkungan pesisir. Tahapan keenam yaitu sosialisasi program. Tahapan ketujuh, tahap pelaksanaan. Tahapan ke-8 sebelum tahap pelaksanaan, sesudah tahap pelaksanaan perlu adanya evaluasi di kegiatan kita di wilayah pesisir. Alat pembangkit listrik tenaga sampah tentu memiliki mekanisme kerjanya sesuai pada alat penghasil listrik dari tenaga sampah yang bisa dijelaskan, yaitu poin pertama, sampah organik ataupun anorganik akan dimasukkan ke dalam tempat pembakaran yang berada di bawah. Yang poin kedua, saat sampah terbakar, air yang berada di boiler dan pipa akan terkonduksi oleh panas dari api yang mendidih air. Yang poin ketiga, hasil dari proses tersebut akan menciptakan uap yang akan dialirkan menuju turbin uap pada sisi lain mesin memutarnya dan menghasilkan energi listrik. Jenis sampah untuk menghasilkan energi listrik. Sampah yang pertama yaitu jenis organik dengan massa 8 kg. Yang kedua, anorganik dengan massa 6 kg. Yang ketiga, campuran antara organik dan anorganik dengan perbandingan 50/50 dengan massa 6 kg. Di sini ada total 3 variasi, total 14 kg. Untuk anorganik dan campuran, massa sampah yang ditambahkan setiap 15 menit 2 kg tiap pembakaran.
Kegiatan pelaksanaan tim cendrawasih bersama para relawan mempersiapkan alat pembangkit listrik, melakukan uji coba, dan mengambil sampel guna mengetahui kinerja alat PLTSA kembali, agar menjaga stabilitas kinerja alat guna dipakai berkala untuk masyarakat Kelurahan Kaliwaru, khususnya di lingkungan pesisir. Dan berikut adalah grafik hasil percobaan pada alat yang sudah difungsikan kembali. Untuk variasi 1, temperatur pembakaran rata-rata selama waktu 60 menit menghasilkan 287,6 derajat Celcius. Untuk variasi 2 dengan rata-rata pembakaran selama 60 menit menghasilkan 578,3 derajat Celcius. Dan untuk variasi ketiga dengan waktu pembakaran selama 60 menit menghasilkan 487,25 derajat Celcius. Kinerja pada variasi 1 terdapat hasil 494,06 kJ per kilogram dengan daya yang dihasilkan 0,054 kW. Variasi 3 terdapat 570,4 kJ per kilogram dengan daya yang dihasilkan 0,09 kW. Variasi 2 terdapat 629,8 kJ per kilogram dengan daya yang dihasilkan 0,13 kW. Perbandingan kerja turbin terhadap kerja generator. Untuk variasi 1, 494,06 kJ per kilogram menghasilkan 0,054 kW. Untuk variasi kedua dengan 570,4 kJ per kilogram menghasilkan 0,09 kW. Untuk variasi ketiga dengan ukuran 629,8 kJ per kilogram menghasilkan 0,13 kW. Hasil pengujian alat. Jenis sampah anorganik adalah jenis sampah yang paling optimal ditinjau dari segi waktu kebakaran. 1. Temperatur rata-rata terbesar dihasilkan sebesar 287,6 derajat Celcius. Kedua, efisiensi termal terbesar dihasilkan sebesar 42,5%. Dan ketiga, daya listrik terbesar dihasilkan sebesar 130 Watt. Untuk tabel berikut, variasi 1 untuk menghasilkan temperatur 100 derajat Celcius dengan waktu yang dibutuhkan 60 menit membutuhkan tekanan 1,2 bar. Untuk variasi 2 untuk membutuhkan temperatur 100 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan 35 menit dengan tekanan 1,5 bar. Untuk variasi 3 dengan temperatur 100 derajat Celcius membutuhkan waktu 45 menit dengan tekanan 1,6 bar. Untuk tabel hasil pengujian sampah waktu pendidihan air. Variasi 1 dengan tegangan 12,6 volt, arus 4,3 ampere menghasilkan 0,054 kW. Untuk variasi 2 dengan tegangan 16,51 volt dengan arus 7,7 ampere menghasilkan 0,13 kW. Untuk variasi 3 dengan tegangan 13,4 volt, arus 6,7 ampere menghasilkan 0,09 kW. Jadi secara keseluruhan bisa dapat disimpulkan untuk secara efisiensi penggunaan yang lebih optimal adalah jenis sampah anorganik. Kesimpulan, secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan lancar meski terjadi beberapa kendala. Tim cendrawasih tetap bisa mengatasinya sehingga bisa mendapatkan nilai tambah dari masyarakat pesisir untuk tim cendrawasih dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain penerapan alat pembangkit listrik tenaga sampah, pemikiran masyarakat juga sudah kami arahkan melalui sosialisasi. Menjaga lingkungan agar lingkungan yang tercemar kembali menjadi bersih, sehingga tidak menimbulkan beberapa penyakit. Nelayan tidak lagi khawatir dalam pencarian mata pencarian, dan masyarakat dampak berkelanjutan dapat menikmati hasil sandang pangan dari sumber daya laut di wilayah pesisir Kelurahan Kalibaru. Dan dalam pengujian kinerja alat yang telah diuji coba, kembali masyarakat dapat mengetahui bahwa kinerja alat dapat maksimal ketika menggunakan sampah organik. Saran 1. Peningkatan dan penjalonan komunikasi lebih lanjut perlu dilakukan sehingga program yang dijalani bisa dengan berkelanjutan sehingga wilayah pesisir dapat bersih secara bertahap. Kedua, hendaknya program yang ada disesuaikan lebih intens lagi dengan waktu dan kondisi. Ketiga, pendistribusian listrik yang dihasilkan bisa merata di wilayah pesisir. Yang keempat, pada pelaksanaannya, tim cendrawasih lebih intens untuk menggelorakan pentingnya menjaga lingkungan terutama di wilayah yang ditempati. Sekian dari tim kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.